Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadi dengan NIM 232103050076. Di sini saya akan menjawab ulangan atau ujian tengah semester terkait desain training. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ke-1 bagian A, apa definisi pelatihan? Hasil penyelenggaraan program pelatihan adalah penguasaan keterampilan, kompetensi, pengetahuan, dan sikap yang tidak dimiliki sebelumnya oleh peserta. Hal ini sesuai dengan pendapat Poltedik dan kawan-kawan yang mengatakan pelatihan merupakan pengalaman belajar yang sengaja dirancang untuk mengetahui kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Sedangkan definisi lain yang dikemukakan oleh Smith dan Dagan, pelatihan adalah pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh kompetensi yang spesifik yang dapat segera digunakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ke-1 bagian B, bagaimana Anda memaknai sebuah pelatihan? Pelatihan menurut saya adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan sikap yang dapat segera digunakan dan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua bagian A, yaitu apa manfaat diselenggarakannya sebuah pelatihan. Secara umumnya pelatihan dilaksanakan untuk mengatasi masalah kinerja yang dihadapi oleh perusahaan. Secara spesifik, pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan oleh karyawan untuk melakukan tugas dan pekerjaan secara efektif dan lebih efisien. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua bagian B, hambatan apa saja yang sering muncul ketika suatu program pelatihan itu dilaksanakan. Di sini ada beberapa hambatan yang dikemukakan oleh Townsend dan Donovan. Yang pertama yaitu desain program pelatihan tidak dikaitkan dengan visi dan misi perusahaan. Kemudian teknologi atau fasilitas yang digunakan tidak tersedia atau tidak tercukupi bagi peserta yang mengikuti program pelatihan. Dan sistem pemberian kompensasi dan insentif yang berlaku di perusahaan tidak sejalan dengan hasil dan tujuan penyelenggaraan program pelatihan. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga bagian A, sebutkan indikator yang menunjukkan bahwa program pelatihan dapat berjalan efektif dan efisien. Yang pertama, mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi program pelatihan. Mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara berkesinambungan. Mampu meningkatkan daya ingat peserta terhadap pengetahuan atau keterampilan yang telah dilatihkan. Mampu mendorong peserta dalam menerapkan keterampilan atau kompetensi yang telah dikuasai di dalam dunia kerja. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga bagian B, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu program pelatihan yang efektif. Di sini Donald dan James mengemukakan beberapa. Yang pertama yaitu program pelatihan didasari oleh kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Jadwal penyelenggaraan program pelatihan tersusun dengan rapi. Dan program pelatihan dilakukan atau dilaksanakan di tempat yang nyaman dan difasilitasi dengan fasilitas yang memadai. Saya akan menjawab pertanyaan keempat bagian A, apa yang Anda ketahui tentang model ADI dalam program pelatihan? ADI adalah salah satu model atau pendekatan desain sistem pembelajaran yang dapat diimplementasikan untuk mengembangkan suatu program pelatihan yang efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan keempat bagian B, apa makna dan definisi analisis kebutuhan pelatihan? Menurut Barbazet, analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis adalah sebuah proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang mungkin dapat diatasi dengan penyelenggaraan program pelatihan.
Itulah jawaban dari saya. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.